Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dimas Andika Pratisena Aljabaru, NIM 1860 223 215 Prodi Hukum Keluarga Islam, HKI 1E. Mata kuliah Ilmu Hukum, tugas UAS. Di sini saya akan menerangkan materi ilmu hukum tentang Mahkamah Agung. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pertama kali didirikan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia, dengan metode penyusunan yang didominasi oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR dan penetapan Presiden. Lembaga ini disahkan oleh UUD RI 1945 dengan lama periode masa jabatan 5 tahun dan jumlah maksimal adalah 60 hakim. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang fungsi Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Agung menurut UUD 1945 ada 5, yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasihat, dan fungsi administratif. Selanjutnya, wewenang Mahkamah Agung. Wewenang Mahkamah Agung menurut Undang-Undang 1945 ialah sebagai berikut: memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili. 3. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 4. Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. 5. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan. 6. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 7. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung. Pengangkatan Hakim Agung dalam pasal 4 sampai 11 ayat 2 KRIS ditetapkan bahwa ketua, wakil ketua, dan hakim Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas anjuran DPR dari sekurang-kurangnya 2 calon bagi tiap-tiap pengangkatan pemilihan Hakim Agung pada masa Orde Lama meski melibatkan lembaga negara lainnya yakni DPR. Namun keputusan akhir tetaplah berada di tangan eksekutif Presiden. Pemberhentian Hakim Agung juga dapat diberhentikan di tengah jabatannya. Komisi Yudisial berwenang untuk mengevaluasi dan menilai setiap Hakim Agung dalam hal terjadi pelanggaran kode etik. Kode etika, maka terhadap Hakim Agung yang bersangkutan dikenakan sanksi etika sebagaimana mestinya. Terus hukum acara dibagi menjadi 2. 1. Hukum acara perdata. Hukum acara perdata yang juga dikenal sebagai hukum perdata formal adalah cabang hukum yang mengatur proses hukum dan penyelesaian sengketa yang melibatkan hak-hak perdata individu atau identitas hukum. 2. Hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.